Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bertemu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah berhidroponik, maka kita bisa sharing bersama. Karena yang nanti akan saya sampaikan adalah apa-apa yang saya pernah lakukan di tempat kami, bukan materi yang benar-benar benar begitu ya, tetapi materi yang sering saya lakukan di kelompok tani kami, begitu ya. Dalam nomor telepon kembali ke laptop ya, kurikulum saya Edi. Mohon maaf karena kalau di Primagama itu biasanya kan ada nama panggilan gitu, nama keren gitu ya. Itu saya Edi, saya ada di Karama 41A, kemudian sama dengan Pak Saiful, istrinya 3 anak. Kemudian nomornya 0831 2971 6383. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami, Bapak Ibu bisa Google Map, diketik saja pertanian hidroponik begitu Malang, maka insya Allah trending kami nomor 1 ya, jadi langsung bisa kelihatan di layar HP Anda, langsung ketahuan tempat saya. Pas kebetulan sebelah kanannya adalah urban farming, sebelah kirinya tanah kosong juga yang belum bisa digarap. Jadi sudah langsung ke hidroponik. Hidroponik ya ini hidro ya air begitu ya. Jadi kita menanamnya ya dengan menggunakan air. Dia berasal dari hidro dan ponos. Ponos ini adalah daya, kekuatan. Jadi berbudidaya dengan kekuatan air. Bukan hanya air saja, tetapi air ini juga perlu ditambah dengan nutrisi sebagai pertumbuhan, percepatan pertumbuhan. Dan tidak kalah pentingnya harus terkena sinar matahari. Bisa dengan langsung tanpa atap ataupun atap tapi dengan plastik UV, karena kalau tidak dinaungi nanti kalau pas hujan air di instalasi itu masuk ya, masukkan air hujan kan sudah nutrisinya juga sudah berkurang. Oke. Kemudian berikutnya, kenapa berhidroponik? Banyak sekali keunggulan-keunggulan atau harus beralih dari konvensional sawah ataupun polybag begitu dia dengan hidroponik karena lahan kita semakin berkurang. Ibu Niken tadi menyampaikan bahwa di Malang ini lahannya sudah berganti, beralih fungsi dan seterusnya. Kemudian semakin banyaknya penduduk ya, karena semakin banyak penduduk sehingga penduduk ini juga membutuhkan lahan untuk bernaung, bertempat tinggal, sehingga lahan persawahan bisa digunakan untuk rumah dan seterusnya. Permintaan sayuran sehat pasti meningkat. Kemudian bisa ada menyalurkan kreativitas buat kita buat yang suka bertanam, bercocok tanam, kemudian mau berinovasi dan seterusnya, cocok sekali dengan sistem hidroponik. Kemudian menyehatkan, menyenangkan, banyak peluang. Artinya banyak peluang ini kita berhidroponik itu bukan hanya kita jual sayur hidroponik saja, tetapi juga bisa jual starter kitnya misalnya, atau menjual ilmunya misalnya. Ya, jadi banyak sekali peluang-peluang di situ karena setiap orang ini bukan atau mempunyai kompeten tersendiri. Misalnya saya nggak bisa pemasaran, teman saya yang pasaran. Untuk menjual sayur begitu, untuk menjual saya misalnya, itu beliau. Menjual saya maksudnya ya bimbingan konseling gitu loh ya, bukan apa seterusnya. Ini juga menyenangkan, menyehatkan, banyak peluang, dapat menghemat tempat,
tidak terserang penyakit yang sering sekali muncul di lahan-lahan konvensional atau menggunakan tanah. Lebih bersih, lebih sehat tanpa pestisida. Nutrisi dapat diatur dengan mudah karena ada alatnya juga. Kemudian menghemat air, tidak ada gulma yang mencuri air dan pupuk. Betul semua, 100. Lanjut. Beberapa yang diperlukan untuk berhidroponik, yang pertama ini adalah media tanam, kemudian alat dan bahan, teknik instalasi, terakhir cinta dan kasih yang tulus. Ini di semua segi muncul gitu ya. Oke, media tanam. Lanjut. Media tanam kita, nutrisi. Yang nutrisi ini nanti kita bisa bedakan antara nutrisi yang pakai AB-MIK, berarti menggunakan apa itu bahan kimia, ya, karena memang unsur-unsurnya kimia. Kemudian juga bisa menggunakan POC, pupuk organik cair. Ini juga bisa kita beli di pasaran, sudah terlalu banyak. Kita mau membuat sendiri juga gampang. Apalagi sudah kelompok-kelompok tani ini mesti di dalamnya mesti ada pembuatan kompos, ada pembuatan pupuk organik, ya, dan seterusnya. Membasmi hama penyakit gampang, ya, bukan materi sulit. Untuk yang AB-MIK nanti perbandingannya adalah 1:5. Artinya dalam 1 liter air kita campur dengan 5 mili AB-MIK, ini akan muncul standar 1000 ppm. Kebanyakan memang untuk sayuran ini rata-rata 1000 gitu ya, meskipun ada yang di bawah, ada yang di atas. Kecuali kalau misalnya kita pakai untuk sayuran yang buah, wah itu sudah harus lebih dari 2000. Untuk bayam saja nanti kita munculkan di situ ada ppm-nya di situ. Terus Mbak, ini cara pengenceran, karena di pasaran ini kan ada AB-MIK yang kristal, yang padat, ada AB-MIK yang sudah cair. Jadi gampang. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapati nanti bantuannya adalah berupa yang serbuk, nah itu berarti kan kita harus mencairkan, mengencerkan. Nah ini caranya, siapkan air dalam wadah yang terpisah. Berarti nanti kan ada nutrisi A, ada nutrisi B. Wadahnya berbeda. Kemudian tambahkan nutrisi A untuk wadah 1, ditulis dikasih tanda. Kemudian nutrisi B untuk wadah yang kedua. Kemudian larutkan dengan diaduk terus sampai kristalnya itu hilang, sampai mencair semuanya tanpa ada residu tersisa. Setelah itu bisa kita simpan, larutan siap digunakan, simpan di tempat yang sejuk. Kenapa di tempat yang sejuk? Biar tidak keringetan, biar tidak hilang gitu ya. Oke, terus ini dulu pertama kali kami membuat greenhouse. Karena dananya lumayan sehingga kami mencoba untuk membuat pakai rakit apung. Jadi 1 bak 1 meter kali 4 meter, kemudian hanya ketinggian 30 cm. Kemudian kita tutup dengan styrofoam yang kita lubangi untuk tanam itu. Yang pertama yang mudah karena belum punya ilmunya dan ini masih di awal-awal itu, sehingga saya pakai yang kangkung saja. Nutrisinya juga cukup 400-500 selesai gitu ya. Dalam jangka waktu 20-25 hari sudah bisa kita panen. Itu kita bagi menjadi 4. Jadi minggu pertama panen 1 meter, minggu kedua dan seterusnya sampai 1 bulan. Artinya setiap bulan ini ada pendapatan. Dan seterusnya kita tambah lagi 1 tahun berikutnya ada di sampingnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sekarang tidak mau kangkung saja, tetapi mencoba sayuran-sayuran yang lain. Terus ini media tanam yang sering kita gunakan.
Tetapi di sini tidak ada rock wool ya. Rock woolnya nanti karena memang banyak sekali yang menggunakan rock wool. Rock wool ini biasanya dipakai untuk sayuran-sayuran daun. Tetapi kalau untuk sayuran-sayuran buah kita pakai ini. Ada perlit. Perlit itu ya seperti apa tuh, batu-batuan kecil, kerikil-kerikil itu Bu ya. Itu kemudian vermicompost, hidroton, decomposite kokopit bisa juga, dan vermiculite. Ini biasanya dipakai untuk sayuran buah karena untuk menopang akar supaya batang itu tetap tegak. Tapi kalau untuk sayuran tidak usahlah pakai ini. Beberapa tempat lain ada yang menggunakan berhidroponik tetapi dia menggunakan tanah. Jadi tanah dimasukkan ke dalam gelas kemudian dikasih bibit begitu. Ini namanya apa ya? Jadi ada tanahnya kemudian ada abemiknya begitu loh. Jadi iki mix ya, gabungan. Bayangannya kalau hidroponik dengan air saja bisa tumbuh cepat dengan bagusnya, tetapi kalau misalnya ditambah dengan abemik maka dia mestinya logika kita jauh lebih besar lagi, hasilnya lebih cepat lagi dan seterusnya. Tetapi itu bukan hidroponik gitu ya. Oke, terus alat dan bahan instalasi, kemudian ada ada pH meter, ada pompa, ada TDS gitu ya. Kemudian benih pasti, flanel itu kain flanel karena yang cepat untuk meneruskan. Kemudian nutrisi dan netpot. Hal-hal itu sudah biasa kita lihat ya di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Lanjut. Sedikit saya kenalkan 6 sistem dan tipe dasar hidroponik. Yang sering kita lakukan adalah sistem big. Sistem big ini ya seperti itulah ya, direndam saja ya. Artinya tidak ada aliran di situ. Ya, tetapi pengembangan yang kemarin yang dilakukan mahasiswa Unisma di penelitian di tempat kami adalah pengembangan sistem B, dijejer-jejer begitu, kemudian disambungkan dengan kawat tembaga. Yang kawat tembaga itu ada A plus min, kemudian disalurkan di power aki, pakai aki. Jadi setiap 2 hari sekali disetrum, airnya itu disetrum 2 hari sekali, maksimal itu ya 1 minggu 2 kali lah ya disetrum. Saya tidak berani menyentuh airnya nanti kesetrum ya, tapi biarkanlah airnya saja dan seterusnya. Dan ternyata akhir dari proses berbudidaya ini cepat juga, hampir sama dengan NFT. Prosesnya, kecepatan tumbuhnya, panennya jauh lebih cepat. Ya, kontrak di kami 2 bulan, 1,5 bulan ya sudah selesai. Lumayan untung 2 minggu. Baik, berikutnya sistem rakit apung. Ini yang pertama kali saya gunakan adalah rakit apung. Ini juga biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan yang paralon ya, paralon ini tinggal direndam saja. Ya, kalau tidak pakai pompa, tidak punya pompa juga tidak masalah. Ya, dikasih ikan aja 1, karena biasanya ini untuk mencegah itu jentik-jentik. Biasanya kan ada air, ada genangan air, mandek ya, disitulah nyamuk itu. Tapi jangan 1 kilo ikan ya, jadi 1 saja cukup untuk menghabisi jentik-jentik gitu ya. Kalau 1 kilo nanti bisa akarnya habis nanti ya, tumbuhnya kita nggak jadi panen ya, gagal panen. Berikutnya hidroponik sistem pasang surut. Ini agak sedikit berteknologi karena dia menggunakan alat-alat, ada mesinnya juga.
ini lebih mahal, karena kalau yang pasang surut ini setiap 3 jam itu di-on-kan, jadi mesinnya itu dinyalakan. Jadi nanti dia air akan menyedot naik ke atas, jadi air akan pasang. Kemudian selama 1 jam kemudian dia dimatikan, maka airnya akan surut dan seterusnya. Ini bisa 6 jam boleh, 3 jam bisa. Tetapi karena akar ini rockwool yang ada di situ menyerapnya paling 2 jam, 3 jam, ya hanya 3 jam saja kita pasangkan lagi. Kemudian kita surutkan lagi. Kenapa kok dipasang surut begitu? Hanya untuk mensuplai oksigennya saja. Karena nutrisinya kan sudah ada di dalam air. Tetapi oksigen di dalam air ini kan berkurang, sehingga perlunya ada pancaran, sehingga dia dipasangkan, dinaikkan. Begitu? Hampir sama dengan pasang surut, ini dia dengan drip. Drip ini dia menggunakan selang begitu. Nah, biasanya sistem drip ini sering digunakan untuk tanaman-tanaman sayuran buah, ya, dengan bantuan media. Ya, ada tomat, ada lombok, ada ada paprika juga bisa, ya, melon juga bisa, semangka juga begitu, ya. Kelapa, nggak bisa. Mangga, durian gitu ya, nggak bisa. Karena berkambing besar gitu ya, batangnya terlalu besar. Gitu. Oke, berikutnya. Ini yang sering kita saksikan, kita lihat ada NFT. Ada NFT ini hampir sama dengan DFT, cuman bedanya ada di kemiringannya saja. Kalau NFT ini langsung alirannya lambat, ya, namanya aja film, jadi hanya satu lembar air lah ya, jadi mengalir dengan kecil. Berbeda dengan yang DFT. DFT ini dia akarnya akan di dalam, jadi dia kecembung itu ya, tergenang begitu ya. Ini kalau yang NFT ini kan mengalir terus, tidak mandek, ya, tidak mandek. Kalau DFT dia mandek, jadi ada. Cuman kalau yang NFT, hati-hati saat pindah tanam pertama, karena biasanya akarnya yang baru pindah ini kan belum panjang, ya. Kalau tidak menyentuh nutrisi, ya innalillahi, ya pasti, karena tidak ada airnya di situ. Berikutnya, aeroponik ini sering dipakai untuk umbi-umbian, jadi kabut, jadi disemprot tetapi dia berkabut. Ya, karena untuk yang berumbi ini akarnya tidak tahan air, jadi hanya ya sebatas kena saja, ya, sebatas kena saja. Ini 6 jam sekali atau dalam 1 hari 12 jam bisa, gitu ya. Ini untuk umbi-umbi. Oke? Cara berbudidaya nanti ada, pasti samalah seperti halnya budidaya yang lain ya, mesti ada penyemaian dulu, kemudian dipindah tanah, dipelihara, terakhir dipanen. Ya, kalau dipanen sudah dijual, dimasak, ya, dan seterusnya. Semai benih. Kita menggunakan, nanti kita coba praktekkan dengan menggunakan rockwool yang kami punya. Mudah-mudahan ini sih Bapak Ibu sudah ngelotok semua ya, sehingga saya tidak begitu berat untuk menyampaikan materi selesai. Pokoknya ada rockwool dipotong kecil-kecil, kemudian dilubangi, masukkan benih, tunggu sebentar, dua hari pecah benih, makan sinar matahari, kemudian dipindah tanam, selesai. Berbudidaya dalam waktu 2 detik. Teorinya. Ya, karena untuk memecahkan benihnya saja sudah 2 hari. Ya, belum nanti pindah lagi, hari ketiga pindahkan kena sinar matahari 1 jam, masukkan lagi. Ya, kemudian keluarkan lagi hari kedua,
berarti hari keempat ya. Hari keempat berarti 2 jam dan seterusnya. Setiap hari ditambahkan sinar mataharinya. Ini pindah tanam yang menggunakan rock wool. Kalau yang kangkung kemarin kita coba langsung di paralon yang kita potong sehingga dia tidak punya media. Jadi hanya kita masukkan saja benihnya ke dalam pipa itu, potongan pipa itu. Kalau kangkung, bayam itu mesti lebih dari 5 ya, lebih dari 5. Kalau 1 nanti rugi nanti ya kita karena sifatnya kangkung ini kan saling menopang ya, tidak bisa berdiri sendiri, berbeda dengan yang sawi ya, yang sawi kemudian apa tuh namanya selada itu satu potongan rockwool ya, satu nggak boleh 2 ya. Kalau 2 campur jadi 3 nanti ya. Oke. Pemeliharaan hanya mengamati, ngecek dan lakukan tindakan. Selesai. Diamati apanya yang diamati? Yang diamati betul nutrisinya, airnya, pH-nya, tambah bagus. Nah, memang sudah ini hidroponik kan bukan hal materi yang baru ya, sudah lama. Memang kita aras-arasin kadang, aduh bayangnya duitnya terlalu banyak ini kan harus ini dan seterusnya. Maka berterima kasihlah kepada dinas mau membantu. Ada berapa 13 set tadi ya, saya dengar gitu ya, itu lumayan. Nah, kemudian ada pengecekan, dicek pH-nya tadi, nutrisinya tadi. Setelah dicek, diketahui apanya yang kurang, ditambahi dalam tindakan. Selesai. 1 minggu kita tinggal saja ke kota, tidak masalah. Selama tidak bocor, airnya, mesinnya itu tidak mati. Ya. Kalau NFT masih listriknya padam, Anda balik aja, ya, karena harus dikasih air. Makanya sering digunakanlah DFT, jadi dia menggunakan genangan. Kalau genangan 1 hari mati lampu kan masih bertahan, masih api. Apalagi bak terbuka itu tadi, wah selesai sudah. Mau langsung panennya juga bisa. Terus panen selesai. Ini di atap rumah saya selesai sudah. Mau dipanen. Kalau yang selada itu biasanya 40 sampai 45 hari. Kalau yang pacoy, sawi dan seterusnya itu 30 sampai 35 hari itu. Nah, kalau 28 rugi jumlahnya dalam 1 kilonya. Seharusnya normalnya itu 5-6 tangkai. Ini karena masih kecil jadi bisa 7-8 ya. Oke. Terus oke lah, terus ini nutrisi dan itu tadi ppm-nya ya. Misalnya kita menggunakan atau berbudidaya dengan bayam, maka ya sekitar itu. Jadi sampai 1.600 ya. Kemarin itu dicoba mahasiswa sampai 2.200 ya. Cuman bayam merah karena dia harus ppm-nya tinggi, artinya nutrisinya dia tinggi, kemudian sinar matahari full, gitu ya. Kemudian kangkung, di bawahnya 1.000 juga masih mampu, begitu ya. Artinya pokoknya ada A dan B, ada NPK lengkap, ada mikronya lengkap, masuk jadi. Pakai air lele, kolam lele itu juga, ya aquaponik itu juga selesai, mampu. Kalau sekarang berbudik damber dan seterusnya, di atasnya kan ada yang kangkung gitu ya. Ada yang pernah mencoba selada?
Ya, jadi Budik Damber, kemudian atasnya itu sayurannya, kangkungnya diganti sama tanaman yang lain, selada atau pacoy atau sawi dan seterusnya. Belum pernah? Belum pernah. Jangan ya, kurang soalnya, nutrisinya kurang. Tapi kalau mau mencoba, monggo, silakan saja. Tetapi buat saya sudah mencoba berkali-kali ya, nggak berhasil ya, kurang, nutrisinya kurang. Karena memang dia sawi itu kan masih harus di atas 500, sementara airnya kolam itu kan masih 400-an. 400-an. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya, kita sharing. Di sini boleh, di kelompok tani, di rumah kami juga boleh. Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Sama dengan Pak Saiful, 24 jam layanan. Ya. Kalau tidak dibuka berarti ya nunggu besok hari. Demikian. Langsung atau saya kembalikan? Prakteknya langsung praktek aja. Praktek langsung sih. Mas minta tolong. Bapak Ibu sambil menunggu persiapan praktek, tadi kalau dari Pak Saiful kan berharap Bapak Ibu ada tindak lanjut untuk menciptakan pasar. Nah, bagaimana menciptakan pasar tadi kan kita harus berkumpul, kan itu. Ada perkumpulan-perkumpulan. Nah, tindak lanjut dari kita mesti berkumpul ini, kita buat dulu grup WA, bagi yang berminat untuk kita masukkan grup WA, nanti satu grup dengan Pak Saiful,